Sudah input data. Kok statusnya masih kosong? Kok status saya di situ cuma tulisan tersimpan? Halo semuanya, kembali lagi di Bangga Kencana, informasi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Kali ini kita masih membahas tentang pendataan keluarga tahun 2021. Kita akan membahas 7 pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh kader pendata dalam melaksanakan tugas pendataan keluarga tahun 2021. Teman-teman, kita ketahui bersama bahwa pendataan keluarga di tahun 2021 sudah berjalan mulai tanggal 1 April kemarin dan akan terus dilaksanakan hingga tanggal 31 Mei di tahun 2021. Para kader dari Sabang sampai Merauke sudah melaksanakan pendataan keluarga, sudah keliling dari rumah ke rumah di wilayahnya masing-masing. Ada kader yang mendata menggunakan formulir secara manual dan sebagian besar mendata menggunakan smartphone di aplikasi pk21.bkkbn.go.id. Nah teman-teman, kali ini kita akan menjawab 7 pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh kader pendata. Pertanyaan yang pertama, sudah input data. Kok statusnya masih kosong? Kok status saya di situ cuma tulisan tersimpan? Kok statusnya cuma receive? Nah, para kader pendata semuanya, untuk status pendataan keluarga yang diinputkan oleh kader pendata di smartphone masing-masing di website pk21.bkkbn.go.id dan kader akan login menggunakan username dan password masing-masing yang digunakan untuk mendata di wilayah RT-nya masing-masing. Pada saat kader sudah menginputkan datanya, kemungkinan status datanya bisa jadi masih kosong atau tersimpan. Artinya apa? Kalau status datanya masih kosong, itu artinya data hanya baru tersimpan di smartphone kader saja, belum terkirim ke server pusat. Jika status datanya masih kosong, sebaiknya diklik tanda refresh yang ada di sana. Jika status sudah terkirim ke server pusat, maka statusnya akan menjadi tersimpan. Artinya apa? Status data tersimpan, anggap saja server di pusat sana adalah meja pelayanan. Dan meja pelayanan yang pertama kali data masuk adalah meja pelayanan nomor 1. Berarti status data sudah diterima oleh server pusat dan belum diverifikasi, hanya tersimpan saja. Nah kemudian, setelah data tersimpan di server pusat, data tersebut akan pindah ke meja pelayanan 2. Kalau kita anggap seperti meja pelayanan. Di meja pelayanan 2, status data akan berubah menjadi receive. Pada saat statusnya sudah berubah menjadi receive, maka tidak lama lagi data akan menuju proses verifikasi menjadi 3 kategori. Datanya akan dikategorikan sebagai data valid, data not valid, atau data anomali. Jadi itu maksudnya ya, kalau kita sudah menginput data di smartphone, jangan khawatir datanya hilang. Nggak akan hilang kok. Kalau sudah terkirim dan sudah di sana statusnya tersimpan, berarti sudah aman data kader. Sudah tersimpan di server pusat. Tinggal menunggu saja prosesnya berubah menjadi receive, dan setelah di-receive, dia akan berubah menjadi proses valid, not valid, atau anomali. Jadi urutannya adalah status datanya kosong, pindah selanjutnya menjadi receive, kemudian selanjutnya diverifikasi menjadi valid, not valid, atau anomali. Pertanyaan yang kedua, Bang, ini daftar keluarganya sudah diklik refresh. Kok malah hilang datanya? Gak usah khawatir, datanya nggak akan hilang. Kalau kita klik refresh, kemudian datanya mendadak menjadi hilang, itu sebenarnya hanya proses saja. Proses pengiriman data yang status datanya masih kosong dikirim ke server pusat. Nanti tidak lama lagi, ditunggu saja kalau kita sudah klik refresh sekali, datanya akan kembali lagi kok, akan muncul di daftar keluarga. Hal yang bisa menyebabkan data hilang di aplikasi PK21 di smartphone kader adalah jika kader mengklik tanda hapus, yaitu gambar tong sampah. Atau misalnya kader menghapus history browser di HP-nya, bahkan menghapus cache di HP-nya. Itu bisa jadi memang datanya akan hilang karena masih tersimpan di smartphone kader saja. Tapi nggak usah khawatir, kalau misalnya datanya sudah diinputkan oleh kader dan statusnya sudah muncul di sana, tersimpan atau sudah muncul statusnya receive, itu berarti datanya sudah masuk di server pusat, tinggal menunggu saja. Harap sabar ya, karena pendataan keluarga berlangsung se-Indonesia Raya, dari Sabang sampai Merauke, ada 2 juta kader yang sedang melakukan pendataan keluarga di sistem yang sama. Jadi sama-sama kita berusaha untuk mensukseskan pendataan keluarga di tahun 2021 dan harap sabar. Pertanyaan selanjutnya, sudah input data, tapi kok ada notifikasi terdapat data yang sama. Ini maksudnya apa, Bang? Nah, kader pendata semuanya, kalau misalnya ada muncul notifikasi terdapat data yang sama, artinya adalah kemungkinan
kader sudah menginputkan nomor urut keluarga yang sama. Misalnya sebelumnya sudah terinput nomor urut keluarganya 007, dan pada saat ini kader ingin menginputkan lagi data dengan nomor keluarga 007, berarti nggak bisa karena ada data yang sama. Coba dicek ya di daftar keluarganya atau bahkan di daftar draft. Kemungkinan ada data yang sama di sana. Pertanyaan yang keempat, Bang, apa perbedaan nomor rumah dengan nomor urut keluarga? Apakah sama? Para kader pendata, nomor rumah dan nomor urut keluarga adalah dua hal yang berbeda. Nomor urut rumah adalah nomor rumah yang kita datangi dalam mendata. Jika pada saat kita mendata, kita mendatangi 50 rumah, ya berarti ada nomor urut rumah nomor 1 sampai nomor 50 di sana. Kader yang menomori sendiri. Nomor urut keluarga adalah jumlah keluarga yang kita data. Bisa jadi di satu rumah yang sama ada dua keluarga. Maka di satu rumah tersebut akan menggunakan satu nomor rumah dan menggunakan dua nomor keluarga yang berbeda. Contohnya gini deh, kader lagi mendata, kemudian datangin 3 rumah. Di rumah yang 001, keluarganya ada satu keluarga. Berarti nomor urut keluarganya 001. Di rumah yang kedua, ternyata ada dua keluarga. Berarti nomor rumahnya 002 dan keluarga yang didata ada 2 dengan nomor urut keluarga 002 dan 003. Berarti di rumah yang ketiga, nomor rumahnya akan menjadi 003 dan nomor urut keluarganya akan menjadi urutan selanjutnya, yaitu 004. Jadi itu ya, beda. Nomor urut keluarga dan nomor rumah adalah dua hal yang berbeda. Nomor rumah akan sama dengan berapa rumah yang kita datangi dalam mendata, dan nomor urut keluarga akan sama dengan berapa jumlah keluarga yang kita data. Pertanyaan selanjutnya, Bang, hubungan dengan kepala keluarga kok nggak muncul status istri? Padahal kakaknya sudah ditulis statusnya kawin. Kalau ada hal seperti ini, coba dilihat lagi jenis kelamin kepala keluarganya. Apakah sudah benar dipilih laki-laki? Kalau sudah benar dipilih laki-laki, biasanya muncul otomatis status data istri. Tapi kalau nggak sengaja dipilihnya perempuan, nggak bakal muncul itu status istrinya. Jadi lebih jeli lagi ya pada saat menginput data. Pertanyaan yang keenam, Bang, kok ibu kandungnya tidak muncul pada saat input data dengan status anak? Coba kita lihat untuk kepala keluarga dan istrinya jenis kelaminnya sudah benar belum? Kalau kepala keluarga berarti ayahnya itu jenis kelaminnya laki-laki. Dan untuk istrinya berarti ibunya jenis kelaminnya perempuan. Bisa jadi kalau seperti itu ya, kalau nggak muncul status data anaknya, bisa jadi terklik jenis kelaminnya untuk kepala keluarganya laki-laki dan istrinya juga laki-laki. Makanya nggak muncul kode ibu kandung. Lebih teliti lagi ya pada saat input datanya. Kemudian pertanyaan yang terakhir yang sering ditanyakan, Bang, kok nggak bisa input data keluarga kalau misalnya kepala keluarganya ini duda atau ayah yang tinggal sama anak? Pada saat dipilih untuk kode ibu kandungnya 00, malah nggak bisa lanjut. Oke, kader semuanya, pada saat kita mendata kepala keluarga yang merupakan orang tua tunggal atau dia adalah duda yang tinggal dengan anaknya berdua saja, berarti kalau kita secara logika, tentu saja kode ibu kandungnya tidak ada ya, atau ibu kandungnya tidak berlaku karena dia nggak ada ibunya, dia hanya ayah yang tinggal dengan anaknya. Status ayahnya itu cerai hidup atau bisa jadi cerai mati. Nah, pada saat kondisi seperti ini, karena kode ibu kandungnya tidak berlaku, kita abaikan saja untuk pilihan kode ibu kandungnya, itu pasti 00. Jadi, kita input data ayahnya di sana sebagai kepala keluarga, dengan statusnya cerai hidup atau cerai mati. Pada saat kita input data anaknya, kode ibu kandungnya nggak usah diklik apa-apa. Kita abaikan saja. Di situ sudah muncul kok 00. Khawatirnya, pada saat kita ingin mengklik kode ibu kandungnya menjadi 00, sistemnya akan membaca kita ingin menginput kode ibu kandung di sana. Padahal nggak ada kode ibu kandung, akhirnya nggak bisa lanjut. Kalau seandainya kondisinya seperti itu datanya kita ulang lagi inputnya, ya dihapus saja dan diulang lagi inputnya, begitu ya. Oke teman-teman semuanya, itu tadi 7 pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh kader pendata dalam pendataan keluarga 2021. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, silahkan diketik di kolom komentar di bawah. Nanti kita akan sama-sama jawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yang diketik di kolom komentar di bawah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam.